Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih selalu setia dan stay tune terus di channel AHA Pictures. Dan apa kabar kalian semua di hari spesial lebaran di tahun 2021 ini. Semoga semua teman-teman dimanapun kalian berada tetap sehat dan terus dilimpahkan rezeki, serta dipermudah segala urusan, dan dimanapun berada tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemungkinan karena hari ini progres di sirkuit MotoGP Mandalika memang tidak ada progres, sama-sama kita tahu karena hari spesial lebaran. Jadi di video kali ini adalah video yang saya ambil 2 hari lalu. Dan di sini kita akan mencoba mengupas sedikit dengan video ini progresnya yang terakhir kemarin. Oke, dan kebetulan dari tema atau judul dari video sendiri yaitu kapan akan dilakukan pengaspalan lapis 2. Karena seperti yang kita tahu, pengaspalan sudah dilakukan dari beberapa bulan lalu, persisnya dari akhir Februari ya. Akhir Februari itu sudah mulai pengaspalan lapis pertama, dan di sini pengaspalan sudah selesai lebih dari seminggu yang lalu juga untuk lapisan pertama. Ya, kita sudah berada di tikungan yang kedua menuju ke tikungan yang ketiga, berbelok kiri ke tikungan yang keempat. Jadi sesuai dengan judul, kapan akan dilakukan pengaspalan lapisan untuk yang kedua ya teman-teman. Di sini saya sedikit mau berbagi tentang informasi atau sedikit bocoran kapan akan dilakukannya. Oke, mengenai tanggal dari kapan pengaspalan kedua akan dilanjutkan di atas lintasan pertama, saya tidak bisa memberikan tanggal pastinya kapan, tetapi ada beberapa informasi terkait kenapa pengaspalan lapis 2 tidak dilakukan langsung segera setelah lapisan yang pertama selesai dilakukan. Seperti yang kita tahu, sama-sama kita mengetahui kalau sepanjang lintasan dari trek utama atau trek lane dipasangin drainase Harroton di kiri dan di kanan, dan dua tipe drainase itu Harroton Passer Fix Super 100 dengan tipe Recipix High Capacity. Dan kedua jenis drainase Harroton ini tidak dipasangkan secara bersamaan di sepanjang trek. Ada di beberapa titik hanya berupa drainase Harroton Recipix High Capacity, dan ada di beberapa titik dari tikungan-tikungan dipasangkan drainase atau Passer Fix Super 100. Dan waktu itu, waktu pemasangan drainase Harroton, sempat kita melihat kalau pemasangannya lambat atau pemasangan drainase Harroton itu membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bisa dibilang agak ribet pemasangannya, karena seperti standar yang pernah ditentukan dengan ketinggian dari 180 cm. Nah, itu kedalaman dari drainase Harroton yang ditanamkan di dalam lahan atau di jalur badan jalan yang menjadi lintasan utama dari sirkuit Mandalika ini. Dan untuk ketebalan lapisan aspal yang ada untuk track lane sendiri akan ada 3 lapis, dan inilah lapisan pertama dengan ketebalan 8 cm. Menurut standar atau menurut prosedur yang sudah dilakukan atau ditentukan, untuk ketinggian dari aspal 8 cm untuk lapisan pertama, kemudian 6 cm untuk lapisan yang kedua, dan lapisan yang paling atas atau bagian top aspalnya nanti itu ada 4 cm. Jadi setelah melakukan lapisan pengaspalan yang pertama
didapatkan beberapa titik tidak sejajar tinggi aspal lapisan pertama dengan sisa dari tingginya drainase horoton yang ada di pinggir trek line atau di pinggir trek utama. Mungkin di sini saya tidak menjabarkan di titik-titik mana saja ketinggian drainase horoton maupun ketinggian lapisan aspal pertama yang sedikit agak melenceng dari hasil yang diprosedurkan. Jadi pengaspalan yang kedua memang ditunda lumayan begitu lama, lebih dari 2 minggu ya, belum dilakukan pengaspalan lapisan yang kedua, karena tadi itu yaitu ketinggian dari sisa drainase horoton maupun ketinggian dari lapisan aspal pertama ini ada beberapa yang tidak sejajar ketinggiannya, sehingga sebelum melakukan pengaspalan lapisan yang kedua, sekarang ini keseluruhan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, terutama di bagian track line, sedang dilakukan scanning dengan trimble supaya mendapatkan hasil atau melakukan pengaspalan lapisan kedua itu bisa nanti menyisakan sisa atau ketinggian dari drainase horoton, agar di saat melakukan lapisan yang terakhir atau lapisan yang paling atas atau lapisan yang ketiga dari pengaspalan itu nantinya bisa sejajar dengan drainase horoton yang ada di kiri kanan dari track line. Nah, untuk scanning dengan trimble ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena sistem yang telah dilakukan, yaitu kemarin dilakukan uji coba dengan pengambilan data dengan ukuran 30 meter ke kiri, 30 meter ke depan. Nah, itu membutuhkan waktu sampai 1 jam untuk pengambilan data. Nah, dari hasil scanning yang dilakukan selama sejauh ini ya, setelah melakukan lapisan pengaspalan untuk pertama, dan didapatkan baru sekitar 40% dari data-data yang didapatkan untuk evaluasi sekali lagi untuk melakukan scanning agar tidak menjadi kesalahan lagi setelah lapisan yang kedua nanti. Dan untuk tambahan, setelah melakukan scanning dalam ukuran 30 meter ke arah depan maupun ke arah kiri atau kanan dari lintasan utama sendiri, itu memang tidak bisa mudah untuk melakukan scanning, sehingga dilakukan scanning ulang dengan pengukuran per milimeter. Jadi teman-teman bisa bayangkan dengan panjang trek dari 4,31 km dan scanning yang dilakukan dalam ukuran per 30 meter persegi, itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk pengambilan data, dan pengolahan scanning pun selama 1 minggu itu hanya bisa mendapatkan 40%, dan nantinya belum ditentukan di titik mana saja yang harus dievaluasi maupun semacam perbaikan begitu. Jadi informasi yang ada seperti itu teman-teman. Scanning yang sudah dilakukan di atas track line untuk lapisan aspal yang pertama hanya baru 40%. Jadi tinggal 60% yang akan dilakukan mungkin 2 hari setelah pasca lebaran ini. Maka setelah melakukan scanning tersebut, jadi bisa ditentukan kapanlah pengaspalan, di titik mana pun harus dievaluasi. Oke, mungkin sekian dulu di hari spesial lebaran ini buat teman-teman. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.